Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga bahagia dan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rancangan pembelajaran menggunakan UBD pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum topik 5 ruang kolaborasi. Oke, sebelumnya rancangan merupakan suatu kegiatan yang disusun dan sudah dipikirkan baik-baik secara matang dalam melakukannya. Nah, rancangan pembelajaran menggunakan UBD memiliki perbedaan dengan pengembangan rancangan pembelajaran pada umumnya, sehingga diperlukan kesiapan untuk mempertimbangkan tahap ketiga dalam UBD ini, yaitu merencanakan kegiatan belajar yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rancangan pembelajaran menggunakan UBD ini mempunyai 7 tahapan. Yang pertama yaitu we, artinya where atau why. Pastikan peserta didik memahami where, kemana arah unit ini, dan why, mengapa. Yang kedua yaitu hook, hak peserta didik pada awal dan menahan perhatian mereka. Yang ketiga equip, memberikan kelengkapan dan pengalaman, alat, pengetahuan, dan pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Oke, next, yang keempat yaitu foresight, menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksi kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Yang kelima, evaluate, yaitu mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Yang keenam yaitu to be tailored, dimaksudkan untuk mencerminkan bakat, minat, dan gaya dan kebutuhan individu. Dan yang ketujuh yang terakhir yaitu to be organized, diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam, bukan superficial saja. Nah, topik diskusi kali ini mengenai to be organized. Nah, jadi di sini mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Dan yang ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dalam efektivitas. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Saya di sini akan membahasnya sesuai dengan hasil analisis jurnal yang sudah saya baca mengenai pengaruh bimbingan klasikal dengan model project based learning untuk meningkatkan tanggung jawab siswa, studi eksperimen siswa kelas 12 audio video 2 SMKN 5 Jakarta. Dan menurut analisis yang sudah saya baca, yang sudah saya pahami, yaitu pengalaman belajar yang baik menurut penelitian ini melalui project based learning, yaitu berupa film pendek. Peserta didik diminta membuat naskah dengan memasukkan aspek tanggung jawab pada alur cerita. Selain itu, peserta didik dapat mempelajari makna tanggung jawab. Peserta didik juga mempraktekannya melalui acting dalam film pendek. Nah, sehingga peserta didik menurut saya benar-benar mendapatkan pengalaman nyata yang lebih efektif dalam pembelajaran untuk dalam bentuk tanggung jawab. Pertanyaan kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Nah, menurut analisis saya, melalui bimbingan klasikal yang sudah dilakukan oleh peneliti, yakni dengan pemberian 6 kali treatment, tentu setiap pertemuan peneliti selalu memberikan refleksi, pertanyaan pematik, bisa juga, dan evaluasi, sehingga ini merupakan cara menghindari kesalahpahaman pada peserta didik. Yang kedua yaitu dengan model project based learning, peserta didik melakukan praktik secara langsung dan ikut merasakan serta pemahaman sejarah mendalam. Kemungkinan kecil resiko kesalahpahaman terjadi pada pemahaman peserta didik. Pertanyaan ketiga, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Nah, menurut analisis saya yang telah peneliti lakukan dalam jurnal ini, yaitu keterlibatan dan efektivitas peserta didik terletak pada ketika pengerjaan proyek film pendek. Nah, peserta didik diajak melaksanakan tugas yang disepakati oleh dirinya sendiri, sehingga berusaha menyelesaikan tugas tersebut dengan tuntas dan berkualitas dengan baik. Nah, kesepakatan tersebut melatih peserta didik memiliki kesadaran melakukan hasil kerja yang bermutu dan bertanggung jawab. Jadi itulah bentuk keterlibatan dan efektivitas yang peserta didik telah lakukan. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.